Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani dustur ahli nur wa ahli nubah wa ahli hal wal 'aqd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Sebelum dimulai acara ini, tolong anak-anak yang di belakang itu kecil-kecil dijaga itu. Yang di belakang yang besar jaga yang kecil. Biar apa? Kesian yang khusyuk, kesian yang mendengarkan. Maka alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah pada saat ini tidak lain untuk mempelajari ilmu daripada ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat sebagaimana Ustaz Saifuddin tadi mengatakan, kita istiqomah di tempat ini merupakan salah satu kenikmatan daripada Allah. Sebagaimana Habib Ali Habsyi beliau mengatakan, lisani bihamdillahi qad a'lanat biha syukra ala ni'amillati la astati'u laha hasara. Yaitu lisani bihamdillah, lisanku mengucapkan alhamdulillah, qad a'lanat biha syukra, telah memberikan petunjuk sama aku, mengundangkan, menunjukkan rasa syukurku kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah yang begitu besar. Kenapa? Ini di penghujung tahun daripada 2022. Tinggal kita kalkulasi 2021 sampai 2022. Nikmat Allah yang banyak kita kecam, yang banyak kita rasakan. Kita tinggal hitung, hasibu qabla an tuhasabu. Pertama, nikmat yang lekat sama kita lah, nikmat mata. Mulai tahun 2021 sampai 2022 tinggal 2 minggu ini, lebih banyak mana mata kita memandang Al-Quran atau memandang yang lainnya? Mau WA, Twitter, Instagram, YouTube, lainnya lah. Kita hitung. Mulut kita sudah berapa ribu kata kita keluarkan dari mulut kita. Tinggal kita kalkulasi, kita hitung lebih banyak mana mulut kita, bibir kita gerakkan untuk baca Al-Quran. Ini kan nikmat itu. Telinga kita buat apa? Dengarkan lagu-lagu. Yang kadang lagu-lagu itu membuat apa? Hati kita gelap. Inilah kalau kita mendengarkan Al-Quran, mendengarkan qasidah. Ingat, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, pendengaran, telinga yang Allah berikan nikmat kepada kita, mulai kita lahir sampai kita meninggal, nikmat Allah. Wal basar, pandangan. Kita buat apa? Wal fu'ad, dan hati kita. Kita hidupkan apa kita matikan ini hati? Dihidupkan dengan apa? Dengan zikir kepada Allah, qiraatul Quran, hadir majalis. Hidup tadi akan hidup, hati kita tadi akan hidup. Kenapa? Tanah yang tandus ketika kena air hujan, dia akan subur. Hati kita ketika kena pengajian seperti ini, dia akan subur. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Makanya katanya ulama itu, mangkana yaumuhu khairun min amsi wa warabih. Kalau hari ini kita lebih baik daripada hari kemarin, itu orang yang beruntung. Kalau hari ini sama dengan kemarin, itu orang yang biasa aja. Cuma kalau orang sudah hari kemarinnya, hari ini lebih jelek daripada kemarin, mau mal'un. Bagaimana kalau 1 bulan? Bulan yang kemarin, bulan ini kita lebih jelek daripada bulan yang kemarin. Tahun ini kita lebih jelek daripada tahun kemarin.
Itu 1 hari. Bagaimana kalau 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun? Yang pasti ingat, 2 minggu lagi Anda akan menemui 2023. Anda semuanya punya KTP, Anda bisa lihat. Umur saya sudah bertambah setahun. Yang 30, 31, 50, 51, 49, 50. Dan tidak bisa dipungkiri, yang kita pakai bisa kita lihat, bisa kita ketahui. Yang sisa tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang sisa tidak tahu kecuali Allah. Ya, semoga kita dipanjangkan umur kita oleh Allah. Cuma tidak ada jaminan semua yang duduk di sini tahun depan, Desember tahun depan duduk di sini lagi. Itu ketentuannya Allah. Mati, jodoh, rezeki, itu jaminan Allah. Hak patennya Allah yang tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia. Tinggal kita mikir. Makalah mari kita masuk hadirnya Rasulullah SAW yang beliau mengatakan, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya orang itu orang tambah panjang umur, tambah banyak amal solehnya. Tambah panjang umur, dikasih panjang umur oleh Allah, tambah banyak amal solehnya. Kenapa? Orang itu masuk surga dengan keimanan kepada Allah. Cuma kalau tingkatannya 1 sampai 8, itu tergantung amal soleh kita. 1 sampai 8 itu tingkatnya surga, tergantung amal soleh kita. Tambah banyak amal soleh seseorang, ya tambah tinggi tempatnya di surganya Allah. Tambah banyak, tambah tinggi, sampai masuk Jannatul Firdaus yang Allah berfirman dalam ayatnya, la yuhibbuna anha hiwala. Ketika orang masuk surga Firdaus itu, mereka tidak mau diganti dengan apa-apa. Saking nikmat dan nikmatnya Jannatul Firdaus, itu semua butuh mujahadah. Makanya kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, dia tahu harganya umur itu. Sampai sholatnya 1000 rakaat. Kenapa? Tahu harganya umur ini. Itu belum qiraatul Qur'annya loh ya. Belum wiridnya. Sembahyang sunahnya tok itu 1000 rakaat. Kenapa? Saking pinternya beliau memanfaatkan umur tadi. Karena umur kan ada yang terbatas, ada umur yang sementara, ada yang kekal abadi. Ini kita yang terbatas. Bagaimana cara kita mengisi umur-umur kita tadi? Makanya kita perlu mikir. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitung diri Anda sebelum Anda diajak hitung-hitungan sama Allah tentang seluruh nikmat-nikmat Allah yang kita sudah nikmati. Kenapa? Dunia ini bukan milik kita. Contohnya apa? Udara yang kita hirup, kita keluarkan lagi kok. Kita menghirup oksigen, kita keluarkan lagi. Dengan kita bernapas, kita ambil, kita keluarkan, kita ambil, kita keluarkan. Berarti menunjukkan apa? Dunia ini bukan milik kita. Dunia miliknya Allah. Cuma kita suruh nikmati aja. Wes. Wa mal malu wal ahluna illa wada'iun fala budda yawman antaruddal wada'i. Tidaklah harta dan anak-anak itu titipan daripada Allah, yang suatu saat kamu harus kembalikan harta dan anak-anak Anda kepada Allah SWT. Makanya mari kita introspeksi diri. Di saat umur sudah bertambah ini, yang tambah bertambahnya umur, nikmat boleh diambil dikit-dikit oleh Allah. Tambah umur, tambah diambil oleh Allah. Ya kalau kita lihat orang dengan bertambah umurnya, yang asalnya dia berjalan dengan 2 kaki, dengan bertambah umurnya dia berjalan dengan 3 kaki, bantuan tongkat. Berarti apa? Nikmat kaki sudah diambil oleh Allah. Nikmatnya kaki sudah diambil, 1 dari bawah. Nanti tambah umur, nikmat tangan mulai diambil. Yang asalnya dia makan sendiri, suatu saat dia harus disuapi oleh istrinya atau oleh anak-anaknya. Kemudian apa? Suatu saat lagi yang dia bisa mandi sendiri, suatu saat nanti orang itu akan dimandikan dengan keluarganya di waktu hidup. Kenapa? Sudah tidak punya daya upaya lagi, diambil oleh Allah. Wa ja'alna min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kami ambil, kita jadikan manusia itu setelah kuat, kita jadikan dha'uf, lemah. Banyak mulai penyakit masuk.
Kemudian apa? Syaibah. Allah jadikan manusia tadi tua renta. Mulai berjalannya sudah berkurang, semuanya sudah mulai nikmat tadi diambil oleh Allah. Mulai kita dituntun dengan umur tadi. Kita digandeng dengan umur tadi. 2022 kita digandeng, masuk 2023 kita digandeng, sampai 2024 kita digandeng, sampai seberapa umur kita selesainya, batasnya, sampai 2027 diantar ke nama umur. Ini loh tempat kamu yang terakhir, lubang 0,5 meter kali 1 meter, sudah kamu masuk, beres, selesai. Alhaakumut takatsur hatta dilalaikan Anda ketika dengan memperbanyak harta, gak ngaji, gak sembahyang, semuanya, tidak sholat, tidak mengaji, tidak duduk di pengajian, karena dilalaikan dengan cari duit aja. Terus hatta zurtumul maqabir. Memang benar orang kalau mengatakan itu beda ya pemikiran orang yang mengaji dengan orang yang tidak mengaji. Kalau orang yang tidak mengaji itu biasa pikirannya itu ya kan, dunia itu segalanya. Cuma kadang-kadang kalau orang itu dunia bukan segalanya. Kadang-kadang orang kalau tidak pernah ngaji, dunia itu segalanya. Buktinya apa? Segalanya butuh duit. Benar. Untuk urusan dohir. Untuk urusan dohir kita butuh dunia. Urusan batin tidak bisa kita pakai dunia. Urusan batin tidak bisa pakai dunia. Pakainya apa? Kita lihat berapa banyak orang yang duitnya banyak, cuma hatinya juga sedih. Berarti kan semuanya tidak pakai duit gitu. Jabatannya tinggi, dia juga kadang-kadang tidak tenang. Kadang-kadang orang mikirnya seperti itu. Segalanya itu uang, enggak. Tergantung hubungan kita juga sama Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Makanya kadang-kadang orang itu mikir seperti itu. Segalanya butuh duit, tinggal bersolatnya ngajinya. Berapa banyak Pak orang kaya itu mengeluh dengan kita gara-gara apa? Setiap hari kadang-kadang hatinya sumpah. Padahal dia punya mobil, punya duit, mau beli apa aja dia bisa. Cuma kadang-kadang dia merasakan sumpah. Tak roti badat, zaman bocor roti badat. Terus, setiap hari zaman baca roti ini. Oh ini wes itu zaman baca tiap hari roti badat 30 menit. Ini obatnya sudah. Bukan jalan-jalan. Betul jalan-jalan selesai, balik ke rumah sumpah lagi. Obatnya cuma 2. Ratibul hadat, dzikir sama Al-Qur'an. Ma nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah. Ketika hati kita gundah, kita buka Al-Qur'an. Kita dikala masalah banyak, kita buka Al-Qur'an. Syifaa'un, obat bagi penyakit zahir dan batin itu. Warahmah, orang kalau sering ngaji, sering dibacai, ngaji Al-Quran, dia sering ngaji Al-Quran, rumahnya sering dibacakan Al-Quran, selalu dirahmati oleh Allah. Berarti itu hanya bukan dunia. Itu kalau orang yang pikirannya dunia, segalanya itu dunia. Buktinya apa? Semuanya pakai uang. Betul, urusan zahir, urusan batin Allah kasih satu. Ala bidzikrillahi tatma'innul wis. Itu kunci resepnya dari Allah. Bukan harta, bukan dunia. Cuma Allah kasih satu resepnya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau batin tenang, zahir pasti tenang. Cuma kalau zahir tenang, batin gak tenang, tetap gak tenang. Loh iya toh? Kalau sudah zahir kita enak, punya mobil, punya duit banyak. Cuma batin gak tenang, gak enak hidupnya. Cuma kalau batin itu tenang, zahir itu juga tenang. Kenapa? Merasakan ketenangan dan ketentraman dengan banyaknya ibadah kepada Allah, dengan banyaknya berzikir kepada Allah. Makanya kita alhamdulillah kalau kita diistiqomahkan di tempat-tempat seperti ini, baik di sini atau di tempat lain. Tinggal apa? Prakteknya setelah kita dapat dari pengajian ini. Setelah kita dapat dari pengajian ini, bagaimana praktek kita? Yang kedua, Anda 2 minggu lagi pas tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari itu malam itu paling banyaknya maksiat di muka bumi ini. Pas malam minggu loh itu.
Besok ini pas malam minggu tahun barunya. Itu malam yang terbanyak maksiat di muka bumi ini. Makanya Anda jangan dibiarkan anak-anak Anda keluar, duduk di rumah ngaji wirid seperti biasa. Tidak usah kayak orang-orang kadang-kadang bakar-bakaran ayam, bakar-bakaran jagung sampai jam 12 malam. Apa yang ditunggu padahal malamnya sama dengan malam yang kemarin. Loh ya toh? Malamnya sama dengan malam kemarin, kecuali kalau malam Lailatul Qadar 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Malam 21, 23, 25, 27 itu malam istimewa, beda dengan malam-malam yang sebelumnya. Kenapa? Satu malam di situ khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau tahun baru besok tidak ada, sama harganya, sama. Kecuali malam Lailatul Qadar. Orang tidak mengejar malam Lailatul Qadar, yang dicari itu besok malam tanggal 1 Januari. Wis, makanya kalau bisa, kalau kita punya masjid, kita pakai majelis itu masjid. Pakai maulid kan? Maulidan, istighosah. Biar apa? Berdoa supaya orang tidak tua. Tidak usah kita ikut orang-orang bakar-bakaran, nanti keluarkan salon. Anda lihat kan kalau di kampung-kampung, bakar-bakaran ayam, bakar-bakaran jagung, keluarkan salon mulai ba'dal maghrib sampai subuh. Jam 1 baru dimasukkan. Subuh hilang subuhnya. Orang pada tergeletak tidur di pinggir jalan, hilang subuhnya. Jangan sampai kita ikut kalau kita sudah ngaji. Kalau kita sudah ngaji, melok bakar-bakaran, berarti kita tidak bisa mengambil hikmah daripada pengajian yang kita hadiri. Karena itu bukan tahun baru kita. Tahun baru kita sudah tanggal 1 Muharram. Makanya kadang-kadang saya tegur orang-orang tetangga-tetangga yang bakar-bakaran. Ada satu kita enggak bakar-bakaran. Tuh kamu kok enggak melok bakar-bakaran? Itu tahun barunya siapa itu? Bagus, saya bilang gitu. Berarti ini ngaji diamalkan ini. Ini ngaji diamalkan. Tahun barunya siapa ini? Samping-sampingnya semua bakar-bakaran. Mulai sore dia sudah beli ayam. Tidak tahu di kampung sini ada apa enggak? Apa? Banyak, alhamdulillah. Semoga yang ngaji tidak mengikut. Yang ngaji tidak melok. Jangan Anda ikut dari orang itu. Ada lagi. Lihat. Walaupun yang terutama keluarga kita, family kita bilangin, ponakan kita, jangan dibelikan anak-anak kita, ponakan kita sarana-sarana yang melambaikan tanggal 1 Januari. Apa diantaranya? Yes, Anda jawab. Lainnya lagi jam 12. Jangan dibelikan ganti dengan makanan. Idolakan anak-anak kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam ayatnya, wala tattabi' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Kamu jangan ikut orang yang kami lalaikan tuh. Bakar-bakaran jagung, bakar-bakaran ayam. Wattaba'a hawahu, mengikuti hawa nafsunya. Menyenangkan hawa nafsunya, tidak dirayakan Allah, tidak dirayakan Nabi Muhammad. Wa kana amruhu furuta. Urusan mereka itu batil aja, tidak ada masalah, tidak ada manfaatnya. Apa? Tidak ada manfaatnya. Makanya betul kita jaga keluarga kita. Dijemput anak kita, ponakan kita. Sebentar, ini tahun barunya siapa? Bukan tahun baru kita. Anda berangkat sendiri aja, anak saya dia di rumah. Ini zaman akhir ini. Idza gharabatis sa'ama yazdadun nas ila bu'dan ilallah. Kalau sudah tambah dekat hari kiamat, kan tambah tahun, tambah dekat hari kiamat. Orang bertambah jauh daripada Allah. Anda lihat nanti 2023 tambah banyak orang sholat, tambah malas orang banyak duduk di pengajian, tambah banyak orang bermaksiat kepada Allah. Itu janjinya Rasul. La ya'ti alaikum amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Itu di kitabnya Hizam bin Zamil. Al-Khitab min Bariyah. Di dalam judulnya Khitab Akhir Sana, penutup akhir tahun. Di situ beliau menukil hadis tadi. La ya'ti alaikum amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang kepada kalian suatu tahun kecuali tahun yang setelahnya akan lebih jelek manusianya daripada tahun yang sebelumnya. Itu dawuhnya Rasul ya. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak akan datang kepada kalian suatu tahun kecuali tahun yang setelahnya manusianya akan tambah lambat, tambah jelek
Semoga kita dijaga dari fitnah akhir zaman. Makanya usahakan kita tidak ikut. Biarlah kita tidak usah ditakoni, tidak usah ditelok, tidak usah dicedeki. Biar dia mikir. Lek sampai takoni, sampai cedeki, nanti dia senang. Tidak usah didekati, tidak usah ditanya. Biarkan. Seakan-akan kita anggarkan, biar dia mikir apa, direken deh. Sama orang-orang ini ngaji, dia amalkan. Jangan Anda dekati. Selama itu bukan famili kita. Kalau famili kita bilangi. Keluarga kita bilangi. Lihat toh. Wa andir ashirataka agrobil, beri peringatan keluargamu sama familimu. Itu pertama kali yang Allah turun bersama Nabi Muhammad. Keluarga sama famili dulu, baru orang lain. Makanya jangan sampai kita ikut nanti bakar-bakaran. Hatta di Embong sudah sepi sekarang. Alhamdulillah. Dulu Embongnya rame, sekarang Embongnya sepi, ganti di kampung. Niatnya sama, cuma caranya tok beda. Dulu kan rame, macet. Sekarang tidak, sudah orang alhamdulillah sudah cuma di kampung yang rame. Banyak yang tidak sholat subuh. Itu malam paling banyak maksiat di saat itu. Makanya jaga keluarga kita. Mau beli makanan, beli ikan silakan. Habis itu balik di rumah. Ngaji, wirid seperti biasa. Kecuali kalau di majelis ini ada maulidan, di musola, di masjid ada maulidan. Mari kita bawa anak-anak kita ke sana, karena acaranya baik. Selain daripada itu, tidak usah kita bawa, tidak usah keluar di rumah. Seperti biasa lah, buat kampung kita sepi. Wes, seperti biasa. Supaya apa? Menunjukkan kita cinta dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ikut tahun baru itu sama dengan melempar kotoran ke mukanya Nabi. Habib Umar itu mengatakan, hidup ini yang orang baik dia akan berbuat baik, kayak kita ngaji sembahyang. Yang orang jelek akan berbuat jelek. Cuma itu hikmatullah, sudah takdirnya Allah. Ada surga dan neraka. Yang jadi masalah bagaimana nanti kita menghadap Rasul SAW. Itu yang jadi masalah katanya ini. Ketika kita meninggal menghadap Rasul, itu yang jadi masalah. Lah kalau orang kita rasa 1 Januari ditanya sama Rasul, kalau kita tanya sama mereka, kenapa bakar-bakaran di tahun baru kamu? Mereka pasti mengatakan, sampai apa ngurus saya? Sampai gak mangan, gak umbi. Pasti jawabannya mereka begitu. Kau tidak usah ngurusi. Benar. Anda nanti yaumul kiamat butuh sama siapa? Butuh sama satu, sama Rasul. Butuh syafaatnya Rasul. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani. Semua orang lari. Anak lari daripada ibu, ibu lari daripada ayah lari daripada ibu, orang tua lari daripada anaknya, istri lari daripada suami, suami lari daripada istri. Sendiri-sendiri. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Manusia sibuk terhadap urusannya sendiri. Yang manfaat cuma satu, syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takutnya mereka apa? Masuk hadisnya Rasul, wailun liman la yaron yaumal qiyamah. Itu yang ditakutkan. Celaka orang yang enggak ketemu saya nanti yaumul qiyamah. Kalau sudah ada ketemu Rasul, minta tolong siapa? Anbiya dan Rasul minta tolong sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua umat minta tolong sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya minta tolong sama Rasul. Bagaimana ketika Rasul tanya, loh kamu kok ikut tahun baru tanggal 1 Januari? Tidak ikut tanggal 1 Muharram, diramaikan. Berani kita orang-orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, lama sampai ngurusi gulo. Berani mereka. Tidak kira berani. Cuma kalau kita yang tanya seperti itu. Karena nafsunya tadi yang jalan. Karena nafsu itu tidak kepingin jadi orang baik, selalu kepingin jadi orang rendah. Itu nafsu. Kalau roh kepingin jadi orang baik. Makanya hati-hati. Jangan sampai nanti tanggal 1 Januari famili kita semuanya, anak kita jemput berangkat sendiri, anak saya di rumah. Jangan takut dikatakan kolot, jangan takut dikatakan jadul, jangan takut kita ketinggalan zaman. Tidak apa-apa. Yang penting anak istri saya selamat. Ku anfusakum wa ahlikum. Wis, apa lu sampai nanti si ayat ini? Apa itu? Ku anfusakum wa ahlikum. Wis, jaga keluarga Anda dan diri Anda dari api neraka Allah. Wis. Kalau Anda mau keluar sebentar, jam 8 masuk. Sudah, biarkan orang lalai kepada Allah. Walau tatabi, Allah bilang jangan ikut-ikut. Itu perintahnya Allah. Jangan ikut-ikut walau tatabi man akfalna qalbahu. Allah yang merintahkan.
Kalau kita tidak nurut perintahnya Allah, perintah siapa lagi yang lebih baik? Surga miliknya Allah, neraka miliknya Allah. Makanya kita perlu hati-hati ya hidup ini. Dalam meniti kehidupan ini kita perlu waspada. Karena tidak semuanya teman kita yang baik. Maka idola Nabi Muhammad dengan kita. Anda tahu Zaid bin Dathna? Zaid bin Dathna itu digiring sama Abu Sufyan, diseret dari Mekah sampai ke Mina. Zaid bin Dathna. Kemudian dia mau dipancung. Katanya Abu Sufyan, sebentar. Ini Zaid mau saya tanya dulu. Zaid, iya, kamu sekarang pulang ke rumah anak istri kamu. Terus yang ganti kamu di tiang pancungan ini adalah Muhammad. Apa jawabnya sahabat Nabi? Katanya Zaid bin Dathna, jangan ke Rasulullah SAW mengganti saya di tiang pancungan ini. Saya duduk dengan anak istri saya, Nabi kita suduri saya tidak ridho. Lihat cintanya sahabat. Jangan ke saya duduk dengan anak istri saya, Rasul ketusuduri saya tidak ridho. Padahal kalau kita ketusuduri, Rasulullah ikut merasakan sakitnya. Karena ada hadisnya itu, tidak tertusuk umatku satu duri kecuali ajidu alamaha, kecuali saya juga merasakan sakit yang dirasakan oleh umatku. Bagaimana kita menyakiti hatinya Rasul SAW? Makanya kalau orang belajar sirah, sejarah perjuangannya Nabi, dia tidak akan mampu untuk menyakiti hatinya Rasul SAW. Rahmatnya Allah begitu luas, dia tidak akan mampu untuk melanggar perintahnya Allah kalau tahu rahmatnya Allah begitu luas. Apa katanya Abu Sufyan? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammada. Aku tidak pernah melihat orang cinta kepada seseorang seperti cintanya ashab Muhammad kepada Muhammad, teman-temannya Muhammad kepada Nabi Muhammad. Abu Sufyan yang mengaku itu orang kafir, kita sama melempar kotoran. Ya intinya kan ada ngaji. Makanya kita perlu ngaji supaya apa? Kita selamat dunia akhir. Semoga kita di akhir zaman ini dijaga oleh Allah, dan kita diistiqomahkan duduk di tempat ini dan duduk di tempat lain di dalam kita menimba ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mahfadna bi hadhihi zaman wa fitnah hadhihi zaman. Allah la tuhlitna bima fa'ala sufa'u minna bi haqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.